Kalau kamu masuk kripto cuma buat cepat kaya, siap-siap kecewa. Kripto bukan cuma soal cepat kaya. Banyak orang tertarik ke dunia kripto karena melihat kisah sukses orang-orang yang mendadak jadi miliarder. Tapi, kalau cuma fokus pada cepat kaya, kemungkinan besar malah akan terjebak dalam hype, FOMO, fear of missing out, atau bahkan skema yang merugikan. Yang lebih penting adalah bagaimana cara bertahan dan menang dalam jangka panjang di dunia kripto. Ini bukan sekadar soal membeli aset dan berharap harganya naik. Butuh strategi, pemahaman pasar, dan disiplin. Volatilitas yang tinggi bisa menjadi peluang, tapi juga risiko besar kalau tidak dikelola dengan baik. Pemenang sejati dalam dunia kripto adalah mereka yang punya mindset investor, bukan sekadar spekulan. Mereka memahami fundamental teknologi blockchain, menganalisis proyek dengan cermat, dan punya strategi investasi yang jelas. Apakah itu HODL, dollar cost averaging, DCA, atau memanfaatkan staking dan yield farming secara bijak. Selain itu, manajemen risiko adalah kunci. Jangan taruh semua aset di satu koin. Selalu gunakan cold wallet untuk keamanan, dan hindari investasi berdasarkan hype semata. Edukasi terus-menerus juga penting, karena dunia kripto terus berkembang dengan inovasi baru, seperti DeFi, NFT, dan Web3. Jadi, kalau ingin sukses di kripto, jangan hanya berpikir soal cepat kaya. Fokuslah pada ilmu, strategi, dan ketahanan mental, agar bisa bertahan dan menang dalam jangka panjang. Kalau kamu masuk kripto cuma buat cuan cepat, siap-siap kecewa. Banyak orang tertarik ke dunia kripto karena melihat cerita-cerita viral tentang orang yang mendadak jadi kaya. Mereka berpikir kalau beli koin hari ini, besok bisa langsung naik berkali-kali lipat. Tapi kenyataannya, nggak semudah itu. Justru banyak yang akhirnya malah nyangkut di harga tinggi, atau bahkan rugi besar, karena nggak paham cara kerja pasar. Di video ini, kita bakal bahas cara bertahan dalam jangka panjang di market kripto, supaya kamu nggak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dunia kripto punya volatilitas yang tinggi, artinya harga bisa naik drastis, tapi juga bisa turun tajam dalam waktu singkat. Kalau cuma ikut-ikutan tanpa strategi, kemungkinan besar kamu bakal panik saat harga turun, dan akhirnya jual rugi. Biar bisa sukses di kripto, kamu perlu mindset yang benar. Jangan cuma fokus cari keuntungan cepat, tapi pahami dulu dasar-dasarnya. Mulai dari cara membaca tren pasar, analisis fundamental proyek, hingga strategi investasi yang tepat seperti HODL atau dollar cost averaging atau DCA. Selain itu, penting juga buat punya manajemen risiko. Jangan pernah investasikan uang yang kamu nggak siap kehilangan, dan selalu diversifikasi portofolio. Strategi terbaik dalam kripto: long only, alias beli dan simpan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan bahwa aset-aset kripto dengan fundamental kuat, seperti Bitcoin dan Ethereum, cenderung mengalami kenaikan nilai seiring waktu. Meskipun dalam jangka pendek, harganya bisa sangat fluktuatif. Banyak trader pemula tergoda untuk melakukan trading berisiko tinggi, berharap bisa meraih keuntungan cepat dari pergerakan harga harian. Tapi kenyataannya, trading itu sulit dan penuh tekanan. Tanpa pengalaman dan strategi yang matang, justru lebih banyak yang akhirnya mengalami kerugian besar daripada keuntungan. Apalagi kalau sudah terjun ke dunia leverage trading, di mana modal kecil bisa digunakan untuk membuka posisi besar. Memang, kalau berhasil, keuntungannya bisa berlipat ganda. Tapi kalau salah perhitungan sedikit saja, bisa kena likuidasi total, alias kehilangan seluruh modal dalam sekejap. Itulah kenapa strategi beli dan simpan seringkali lebih aman dan menguntungkan dalam jangka panjang. Namun, itu bukan berarti kamu cukup beli aset dan lupa begitu saja. Kamu tetap perlu melakukan rebalancing portofolio secara berkala. Maksudnya, sesekali tinjau kembali aset yang kamu miliki. Apakah masih sesuai dengan strategi investasi dan kondisi pasar saat ini? Kalau ada aset yang pertumbuhannya kurang bagus, atau sudah naik terlalu tinggi, melebihi proporsi yang kamu targetkan, mungkin saatnya mengatur ulang komposisi investasimu agar tetap optimal. Dengan strategi long only, kamu menghindari stres akibat fluktuasi harga harian, mengurangi risiko besar dari trading agresif, dan tetap bisa menikmati keuntungan dalam jangka panjang. Kuncinya, kesabaran, disiplin, dan pemahaman yang kuat tentang aset yang kamu pegang. Jangan pernah all in dalam investasi kripto. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan investor pemula
adalah menaruh seluruh modal ke satu aset, atau bahkan membeli dalam satu waktu tanpa strategi. Padahal, di dunia kripto yang penuh volatilitas, strategi yang lebih bijak adalah alokasi dana yang seimbang dan pembelian bertahap. Cara yang paling aman, alokasikan sekitar 80% dana ke Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin adalah aset kripto dengan fundamental paling kuat dan telah terbukti bertahan dari berbagai siklus pasar. Bitcoin sering dianggap sebagai emas digital karena suplainya yang terbatas dan sifatnya yang tahan inflasi. Banyak perusahaan besar dan institusi mulai mengakumulasi Bitcoin, meningkatkan kepercayaan pasar. Suplai Bitcoin terbatas, hanya 21 juta. Dan setiap 4 tahun terjadi Bitcoin halving, yang historisnya memicu kenaikan harga. Jadi, menyimpan mayoritas dana di Bitcoin adalah strategi konservatif yang bisa mengurangi risiko besar dibandingkan menaruh seluruh modal di altcoin. Sisanya, sekitar 20%, bisa dialokasikan ke altcoin dengan porsi kecil. Beberapa altcoin memiliki potensi keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama di siklus bull run. Jika Bitcoin stagnan, altcoin tertentu bisa tetap memberikan profit. Proyek blockchain baru seperti DeFi, NFT, Layer 2, dan AI crypto bisa menjadi peluang pertumbuhan besar. Tapi jangan asal pilih. Fokuslah pada proyek-proyek dengan fundamental kuat, tim yang jelas, dan teknologi yang inovatif. Jangan FOMO hanya karena harga naik drastis dalam waktu singkat. Banyak altcoin yang awalnya terlihat menjanjikan, tapi akhirnya gagal atau bahkan scam. Selain itu, gunakan strategi multiple entry atau pembelian bertahap yang dikenal sebagai dollar cost averaging atau DCA, agar bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik. Jangan langsung beli dalam satu transaksi besar. Dengan membeli secara bertahap, kamu bisa mengurangi risiko beli di harga puncak dan tetap mendapatkan keuntungan ketika harga bergerak naik dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, hindari leverage tinggi. Memang terdengar menggiurkan karena bisa memperbesar potensi keuntungan, tapi jangan lupa, leverage juga bisa mempercepat kerugian. Banyak trader yang akhirnya kehilangan seluruh modal dalam sekejap karena pasar bergerak berlawanan dengan posisi mereka. Jika kamu tidak memiliki pengalaman dan strategi yang solid, lebih baik hindari leverage sama sekali. Jadi, kalau ingin bertahan lama di dunia kripto, jangan terburu-buru, jangan serakah, dan selalu gunakan strategi yang terukur. Jangan pernah berharap bisa hidup hanya dari trading kripto tanpa sumber pemasukan lain. Banyak orang terjun ke dunia kripto dengan impian bisa menghasilkan uang secara instan dan hidup tanpa perlu bekerja. Apalagi setelah melihat cerita-cerita viral di internet tentang orang yang katanya sukses besar hanya dari trading. Tapi kenyataannya, trading bukan jalan pintas menuju kekayaan, dan mengandalkan kripto sebagai satu-satunya sumber pendapatan justru bisa jadi bumerang. Faktanya, pasar kripto sangat volatil. Harga bisa naik dan turun drastis dalam hitungan jam, bahkan menit. Kalau kamu berharap bisa terus-menerus profit dari trading harian, tanpa sumber pemasukan lain, itu sama saja seperti berjudi. Ketika market sedang bullish, mungkin segalanya terlihat mudah. Harga naik, keuntungan datang dengan cepat. Tapi bagaimana kalau pasar sedang bearish? Tanpa sumber pendapatan lain, kamu bisa kehabisan modal dan malah terjebak dalam tekanan finansial. Jangan bandingkan dirimu dengan cerita sukses yang gak jelas di internet. Di media sosial, orang-orang hanya membagikan sisi baik dari perjalanan mereka. Profit besar, hasil trading yang mengesankan, dan gaya hidup mewah. Tapi, yang jarang dibahas adalah kerugian mereka, kegagalan mereka, dan berapa banyak modal yang sebenarnya sudah mereka bakar sebelum akhirnya sukses. Banyak juga yang hanya beruntung dalam 1 atau 2 trade besar, tapi bukan berarti mereka benar-benar paham strategi trading yang konsisten. Jadi, daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus ke progres diri sendiri. Kripto bukan sekadar tentang menang atau kalah dalam satu trade, tapi tentang bagaimana kamu bisa berkembang dalam jangka panjang. Belajar terus, pahami cara kerja market, dan jangan ragu untuk mencoba berbagai strategi sampai menemukan yang paling cocok buatmu. Yang paling penting, tetap kelola risiko dengan bijak, dan jangan taruh semua harapan pada trading. Pastikan kamu tetap memiliki sumber pendapatan lain, baik itu dari pekerjaan, bisnis, atau investasi lainnya.
Dengan begitu, kamu bisa menghadapi pasang surut dunia kripto tanpa tekanan berlebihan dan tetap mengambil keputusan dengan kepala dingin. Kripto bukan jalan pintas untuk jadi kaya. Banyak orang masuk ke dunia kripto dengan harapan bisa cepat kaya dalam semalam. Mereka melihat cerita-cerita viral tentang orang yang untung besar dari Bitcoin atau altcoin tertentu dan berpikir bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama. Tapi kenyataannya, kripto bukan mesin pencetak uang instan. Ini adalah pasar yang sangat volatil, penuh risiko, dan butuh strategi yang matang untuk benar-benar sukses. Tapi bukan berarti tidak ada peluang. Kalau kamu punya mindset dan strategi yang benar, kesuksesan tetap bisa diraih. Mindset yang benar, artinya kamu tidak hanya berfokus pada keuntungan cepat, tapi lebih ke pemahaman jangka panjang tentang bagaimana teknologi blockchain dan aset digital ini berkembang. Investor sukses di dunia kripto bukanlah mereka yang hanya mengandalkan keberuntungan, tapi mereka yang sabar, disiplin, dan terus belajar dari pengalaman. Strategi yang benar juga sangat penting. Beli dan simpan aset berkualitas seperti Bitcoin, alokasikan dana dengan bijak, dan jangan taruh semua modal dalam satu investasi. Gunakan strategi seperti dollar cost averaging untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dan hindari trading dengan leverage tinggi yang bisa membuat modal habis dalam sekejap. Yang tak kalah penting, jangan mudah tergiur hype dan FOMO atau fear of missing out. Banyak proyek kripto baru yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada akhirnya hanya berakhir sebagai scam atau gagal total. Selalu lakukan riset sebelum berinvestasi, pahami fundamental proyek, dan pastikan kamu tahu apa yang kamu beli. Jadi, meskipun kripto bukan jalan pintas menuju kekayaan, dengan mindset dan strategi yang benar, peluang sukses tetap terbuka.